Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan praktikum statistika 1 ya. Jadi ini pokok bahasan terakhir, yaitu distribusi sampling. Ya. Distribusi sampling yang akan dibahas di praktikum ini meliputi distribusi sampling untuk rata-rata, untuk proporsi, dan untuk variansi. Ya. Baik satu populasi maupun dua populasi. Nah, ini kita bahas lebih dulu distribusi sampling untuk rata-rata satu populasi. Ya. Teorinya kita mengacu pada teorema limit pusat, ya. Di mana bunyinya kalau kita punya variabel random X yang berasal dari suatu distribusi, distribusinya tidak ditentukan, ya. Jadi kita nggak tahu distribusinya apa. Yang penting ada informasi rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat. Ya, kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, ya, menurut Walpole minimal 30, itu ancar-ancar yang dipakai oleh Walpole. 30 ke atas itu dianggap besar, ya. Ini menurut Walpole, bisa dijadikan acuan ya. Ya. Maka kalau dari sampel yang berukuran besar ini, saya lambangkan dengan N kecil ya, kita hitung rata-ratanya ketemu X bar. Maka variabel random set sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini akan menghampiri distribusi normal baku. Nah, ini bunyi dari teorema limit pusat. Nah, untuk lengkapnya seperti ini saya tulis ulang. Ini sebenarnya di teori sudah diterangkan ya. Nah, jadi kalau saya punya sampel populasi berasal dari suatu distribusi, ya, distribusinya tidak harus tahu ya. Dari populasi itu diketahui rata-ratanya adalah mu, variansinya adalah sigma kuadrat. Kemudian kita ambil sampel dari populasi itu, kita berukuran N kecil, kita hitung rata-ratanya X bar, rata-rata sampel ini. Maka variabel random set, X bar min mu dibagi sigma per akar N akan menghampiri distribusi normal baku atau dinotasikan dengan ini. Ini lambang dari distribusi normal baku. Rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1 ya. Dengan catatan sampelnya harus besar. Ini hanya lambang ya. N menuju tak hingga. Ini hanya lambang. Secara empiris menurut Walpole, N 30 ke atas itu sudah dianggap besar. Nah, ini patokan aja. Ya. Nah, mungkin ada yang berargumen, N-nya 30 apa enggak? Sedikit. Nah, ini kan kita mengacu pada salah satu penulis, ya, pakar statistik juga kan, dia menggunakan acuan 30 ke atas sudah dianggap besar. Ini yang kita jadikan pegangan ya. Oke, lah catatan yang berlaku pada teorema limit pusat ini sebenarnya ada 5. Yang pertama, kalau kita punya populasi distribusinya tidak diketahui rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, maka distribusi ini akan menghampiri normal baku. Nah, ini yang bunyi yang pertama, menjelaskan tentang teorema limit pusat. Bunyi yang kedua, seandainya kita punya populasi, berarti kan, populasi, distribusinya tidak diketahui, yang diketahui itu hanya rata-ratanya mu, variansinya tidak diketahui. Asalkan sampel yang kita ambil ini ukurannya besar ya, kita hitung rata-ratanya X bar, maka variabel random ini dengan mengganti sigmanya itu S. Ingat, S itu adalah simpangan baku sampel dipakai untuk menduga sigma, yaitu simpangan baku populasi. Sehingga diperoleh variabel random set sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N dengan catatan sampelnya besar ya. Ini pun juga menghampiri distribusi normal standar atau normal baku yang masuk di catatan kedua ini. Nah, catatan yang ketiga, seandainya kita punya populasi berasal dari distribusi normal, rata-ratanya diketahui mu, variansinya tidak diketahui. Kemudian dari populasi itu saya ambil sampel berukuran kecil, N-nya kecil ya, maka distribusi T, ya, ini bunyinya T,
X bar min mu dibagi S per akar N akan menghampiri distribusi T dengan derajat bebasnya N min 1. Nah, ini ya. Jadi distribusi T beda dengan distribusi normal baku atau normal standar ya. Jadi kasus ketiga ini populasinya berasal dari distribusi normal, ya kan? Terus rata-ratanya diketahui mu, variansinya tidak diketahui. Dari populasi itu saya ambil sampel berukuran kecil, dihitung rata-ratanya ketemu X bar, variansinya ketemu S kuadrat. Maka distribusi dari variabel random T ini, yaitu X bar min mu dibagi S per akar N, akan menghampiri distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Nah, ya, kapan kita menggunakan T harus tahu. Nah, untuk yang keempat, kalau kita punya populasi berasal dari distribusi normal, rata-ratanya diketahui mu, variansinya diketahui sigma kuadrat. Ya. Apapun ukuran sampelnya, baik sampelnya besar maupun sampelnya kecil, kalau kita bentuk variabel random baru namanya set, X bar min mu dibagi sigma per akar N pasti akan menghampiri normal baku. Kenapa? Karena dia berasal dari keluarga normal, lengkap dengan rata-rata dan variansi. Meskipun kita ambil sampel berapapun, besar atau kecil, maka distribusinya ini otomatis normal baku. Gitu ya. Ini yang catatan keempat. Nah, sekarang yang kelima. Kalau kita punya populasi berasal dari distribusi normal, nah normal kan? Tapi ada ketimpangan, yang tahu hanya rata-ratanya, variansinya tidak diketahui. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, maka distribusi dari X bar min mu dibagi S per akar N akan menghampiri normal baku juga. Di mana S ini menggantikan posisinya sigma tadi. Jadi sigma yang tidak diketahui ini diduga pakai S. Ya, syaratnya sampel besar dan populasinya normal ya. Ini catatan-catatan yang penting yang harus dipahami. Ya, saya kira itu. Nah, bagaimana kalau kita berhubungan dengan dua populasi? Saya jelaskan nanti berikutnya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Perhatikan praktikum 8.1 ini. Diberikan suatu data nilai ujian mahasiswa. Jadi ini data nilai ujian mahasiswa. Ternyata rata-ratanya 75 dan simpangan bakunya 9. Tidak ada informasi bahwa ini berasal dari sampel. Berarti ini menyatakan populasinya. Distribusinya tidak tahu kan? Distribusinya tidak tahu. Yang penting ini ada koleksi dari nilai hasil nilai ujian mahasiswa, rata-ratanya 75, simpangan bakunya 9. Berarti ini mu, ini sigma. Hitung probabilitas dari 32 mahasiswa yang dipilih secara acak. Nah, tadi ini diambil dari populasi tadi. N-nya termasuk besar, minimal 30 kan. Ini sampel besar. Ya, diperoleh rata-rata nilai ujian lebih dari 78. Berarti kalau kita jawab secara benar, lengkap ya, pertama definisikan dulu X. Apa X? Nilai ujian mahasiswa. Gitu aja. Kemudian X distribusinya tidak diketahui. Ya, jadi X tilde kurung buka, rata-ratanya mu, simpangan baku sigma. Jadi cukup diketahui mu, sigma, titik koma, mu sama dengan 75 dan sigma sama dengan 9. Nah, informasinya gitu. Nah, kita ambil sampel berukuran besar dari N kecil sama dengan 32, diperoleh X bar berapa? Nah, itu kan. Lah yang ditanyakan di sini peluang rata-ratanya lebih dari 78. Berarti peluang X bar lebih dari 78. Nah, sesuai teori di kelas ya, di kelas kan kita sudah diberikan ini. Cara jawabnya seperti ini kalau mau lengkap ya. Pertama definisikan X tadi ya. Ini kalau mau dilengkapi silakan biar lebih jelas. X berasal dari suatu distribusi
mu, sigma, di mana mu-nya 75, sigmanya 9. Ya, biar lebih jelas sebelum ke sini ya. Kemudian yang ditanyakan peluang X bar. Nah, ini ada peluang ini maksudnya. Peluang X bar. Ya, saya betulkan aja dulu biar apa namanya enggak terjadi kesalahan ya. Mumpung ingat ini sambil ke ya, ini ya, peluang X bar. Ini. Nah, ini yang bawah sudah. Ini saya save dulu. Saya save as. Ya, ini saya tutup. Yang kebetulan ini saya tutup aja. Nah, ini yang ditanyakan ya. Jadi peluang X bar lebih dari 78. Ini harus kita bawa ke teorema limit pusat tadi. Karena asumsi sudah dipenuhi semua. Distribusinya tidak diketahui, hanya rata-rata dan simpangan baku yang tahu. Sampel yang diambil ukuran besar, kan berarti bunyi teorema limit pusat. Berapa peluangnya rata-rata sampel lebih dari 78, kan berarti ini. Berarti ini harus saya kurangi dengan mu, kemudian saya bagi sigma per akar N. Nah, maka yang ruas kanan juga sama, dikurangi mu, dibagi sigma per akar N. Nah, variabel yang ini tidak lain adalah set. Nah, berubah nama set sekarang. Ya, sedangkan ini kita dihitung aja. Ini kalau dihitung, nanti ketemu 1,89. Ya. Nah, ini ngitungnya ini juga bisa dibantu menggunakan komputer juga. Nanti ini saya contohkan di sini perintahnya. Nah, ini karena kumulatifnya lebih dari, secara teori tidak bisa dihitung. Maka harus dirubah menjadi kurang dari. Caranya dikomplemen kan? Ya. Jadi dirubah menjadi 1 min peluang set kurang dari atau sama dengan 1,89. Ya, ini patokannya aja. Ya. Nah, untuk itu bagaimana cara ngitungnya dengan menggunakan Minitab? Perintahnya seperti ini. Pertama kita ngitung dulu K1, di mana K1 itu nilai ini. Langsung aja tulis, kurung buka, 78 min 75, kurung tutup ya, per, karena ini ada 2 suku kan, ada 9 per akar, maka harus dikurung dulu, kurung buka, tutup, baru di dalamnya diisi sigma per akar N. Sigma per akar N, sigmanya 9 dibagi akar 32. Nah, ini penulisan yang benar. Ya. Setelah K1 ini sudah dihitung, ya, ini sebenarnya nilainya ini saya print ketemu 1,89 berapa gitu. 1,88 berapa gitu, saya bulatkan aja 1,89. Ini kalau kita mengacu tabel normal baku, kan selalu 2 desimal di belakang koma. 2 angka di belakang koma ya. Ya, makanya saya bulatkan 2 desimal. Kalau di Minitab lebih teliti lagi, nggak perlu ditulis seperti ini. Mungkin ini bisa sampai 6 desimal, mungkin 7 desimal gitu ya. Itu lebih teliti kan hasilnya. Maka cukup kita tulis K1, nggak usah di print ya. Langsung CDF-nya K1, lihat ini. CDF dari K1. Nah, ini kan sebenarnya K1. Simpan hasilnya di K2. Berarti kalau begitu K2 itu menyimpan nilai ini. Ya. Kalau begitu 1 minus K2 tidak lain namanya K3. Itu jawabnya.
Nah, let K3 sama dengan 1 min K2 yang kita print K3 hasilnya sekian. Ya, itu cara jawabnya seperti itu. Jadi apa berarti yang terpenting di sini? Pertama, tahu permasalahan dulu. Nah, ini menggunakan teori yang mana? Oh, ini teori limit pusat ini. Oke, kalau sudah teridentifikasi, coba rumuskan peluangnya. Nah, ini. Oh, berarti ini yang ditanya. Bawa ke distribusi yang cocok. Oh, distribusinya harus normal baku ini nanti. Nah, karena acuannya teorema limit pusat. Nah, kalau sudah begini, ini bawa ke bentuk kumulatif kurang dari, baru proses penghitungan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan B, ini masih kasus sama kan, menggunakan teorema limit pusat. Cuma pertanyaannya, hitung probabilitas bahwa dari 35 mahasiswa yang dipilih secara acak, berarti N-nya 35. Kalau tadi N-nya 32 kan, sekarang saya ganti 35. Diperoleh rata-rata nilai ujian antara 74 dan 78. Berarti ini kalau saya tulis peluang, kurung buka, 74 lebih kecil X bar, lebih kecil 78. Kurung tutup. Ya. Ini yang ditanyakan. Ini caranya sama, kita bawa ke distribusi normal baku, berarti dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ya. Maka yang ruas kiri nanti akan berubah jadi ini. Yang ruas tengah berubah jadi ini. Ruas kanan ya, ruas kanan. Sedangkan yang ruas tengah berubah jadi ini. Ini tidak lain namanya set, jadi sama aja peluang set antara sekian dan sekian. Ini tetap tidak saya tulis, tidak saya hitung dulu, maaf. Tetap ini juga tidak saya hitung, karena hitungannya saya serahkan komputer nanti. Nah, kemudian ini kalau dirubah supaya bisa dihitung, kan harus diubah menjadi peluang set kurang dari ini, dikurangi peluang set kurang dari itu. Ya kan? Teorinya kan seperti itu caranya. Nah, kalau sudah begini, selesai sudah. Mulai proses penghitungan. Nah, penghitungannya ini saya namai K1. Ya. Kemudian CDF-nya K1, saya simpan di K2. Nah, gitu ya. Sekarang yang ini saya namai K3. Kemudian CDF-nya K3 saya taruh di K4. Sehingga hasil akhirnya nanti K2 dikurangi K4 itu namanya K5. K5 inilah jawabnya. Itu cara pertama. Boleh cara kedua, ini dihitung dinamakan K1, ini dihitung dinamakan K2. Kemudian CDF-nya K1 saya simpan di K3 gitu ya. CDF-nya K2 saya simpan di K4. Berarti K5-nya nanti apa? K3 min K4. Boleh pilih yang mana, hasilnya sama aja ya. Sekarang yang saya tulis di sini, nah ternyata yang barusan tadi. K1 menyimpan hasil ini, ya kan? K2 menyimpan hasil itu. Berarti CDF K1 posisinya ditaruh di K3, nah, ya kan? CDF K1 taruh K3, titik koma, enter. Jangan lupa distribusinya normal baku. Maka ketik normal 0 spasi 1 titik. Kemudian CDF-nya K2 taruh di K berapa? 4. K4. Ini kan? Titik koma, enter, normal, standar ya. 0, 1 titik. Enter lagi baru hasilnya ini. Namanya K5. Let K5 sama dengan K3 min K4. Ya. Print K5. Ini jawabnya. Ya, seperti itu ya caranya. Ya, ini bisa kita peragakan ya dengan Minitab. Sebenarnya ini sudah praktek dengan Minitab-nya ini. Tapi supaya lebih paham, ya saya peragakan aja ya. Yang pertama ini dulu. Ini saya peragakan dengan Minitab-nya. Saya tulis ini. Nah, gitu ya. Agak kecil enggak apa-apa. Pertama kita merumuskan ini sampai diperoleh bentuk set. Nah, ini bentuk set ini. 1 min peluang set kurang dari sama dengan ini. Nah, ini saya simpan dulu let K1.
Ya, ya LED K1. Nah, apa K1? 78 min 75. Nah, ini ya, 78 min 75. Oke, dibagi. Nah, ini lebih aman pakai kurung buka tutup. Di dalamnya ada sigma yaitu 9 per akar berarti SGRT. Jangan lupa kurung buka tutup N. N-nya 32. Nah, gini ya. Ini coba saya iseng-iseng aja, saya print. Ya. Print K1. Loh ini mestinya gini, 1,88562. Kalau kita ngitung CDF-nya berdasarkan ini lebih teliti dibanding CDF-nya mengikuti yang ada di sini. CDF 1,89. Harusnya CDF 1,88562. Ini yang lebih tepat ya. Makanya saya pakai yang acuan komputer ya. CDF K1 taruh di K2. Nah, jangan lupa distribusinya normal standar. Nah, gitu. Nah, kita enter, baru hasilnya kita simpan di K2. Oh, K3 ya. K3 apa K3? 1 min K2. Ya, K2 akan menyimpan hasil ini tadi. Ini K2 ya. 1 min K2 namanya K3. Nah, saya print dua-duanya ya, K2 maupun K3. Ketemu 0,0296. 0,0296 732. Nah, ini nilai peluangnya tadi. 0,97 0327. Itu adalah peluang Z kurang dari atau sama dengan ini tadi. Nah, yang mana nilainya adalah 1,88562 ya. Itu nilainya adalah ini. Peluang Z kurang dari atau sama dengan 1,88562 itu adalah nilainya ini. Ya, begitu caranya. Nah, secara sama nanti ini seperti tadi ya, perintahnya seperti ini. Bisa dicoba. Oke, sekarang saya lanjut ke praktikum berikutnya. Lift di suatu gedung bertingkat dirancang dengan batas beban 1.110 kg dengan kapasitas 15 orang. Ini N-nya kecil ya, 15 orang. Berat pengguna lift diasumsikan berdistribusi normal. Loh, jelas berasal dari populasi normal. Dengan rata-ratanya 70 kg. Mu-nya diketahui, tapi simpangan bakunya tidak diketahui. Ya. Jadi ini ibarat keluarganya sudah tahu normal, tapi perangkatnya tidak lengkap. Hanya tahu mu-nya 70, simpangan bakunya tidak diketahui. Ya. Jika dari 15 orang yang dipilih secara acak diperoleh simpangan baku berat pengguna lift sebesar 10 kilo, maka hitung peluang bahwa beratnya melebihi daya angkat lift. Ingat, daya angkat lift itu hanya 1110. Kalau melebihi ini berarti sama saja jumlah pengguna lift, berarti peluang sigma XI kan lebih dari 1110. Iya kan? Lebih dari 1110. Ya. Ya, sudah. Kalau sudah, berarti saya bisa menuliskan seperti ini perumusannya. Nah, kemudian kita bagi dengan 15. Ini dibagi 15 kan namanya jadi X bar. 1110 saya bagi dengan 15 ketemu 74. Ya, jadi kalau 174 kilo sudah melebihi daya angkat lift ya, atau melebihi daya angkat lift. Ini. Nah, ini harus kita bawa ke T. Kenapa ke T? Lihat konsep distribusi T tadi. Populasi berasal dari distribusi normal, tapi perangkat yang diketahui itu hanya mu-nya saja. Mu-nya, yaitu sebesar berapa? 70. Simpangan baku
populasinya tidak tahu. Dari populasi diambil sampel berukuran kecil. Dalam hal ini N-nya adalah 15, N-nya 15. Maka distribusinya akan menghampiri T kan. Derajat bebasnya N-1. Kalau sampel 15, derajat bebasnya jadi 14. 14. Nah ini rumusnya, ini berubah jadi ini kan. Nah, secara sama 74 dikurangi mu dibagi S per akar N. Ya. S-nya sudah diketahui 10 kan. Ini kan dari sampel yang berukuran 15 tadi. Diperoleh simpangan baku, berat pengguna liftnya 10, berarti ini S-nya. Ya, kalau sudah begini, baru ini saya beri nama T lebih dari ini. Ya. Ini nanti ngitungnya saya serahkan pada komputer juga. Nah, ingat peluangnya masih T lebih dari, berarti kumulatifnya lebih dari. Ini belum bisa dihitung sebelum diubah ke kurang dari. Berarti harus dikomplemen lagi. 1 min peluang, T kurang dari atau sama dengan ini. Nah, ini sudah selesai, proses perumusan peluang sudah berakhir, tinggal penghitungan. Ini saya simpan di K1, baru CDF-nya K1 saya taruh di K2. Nah, K2 ini menyimpan peluang ini. Baru 1 min K2 itu menyimpan hasilnya ini. Namanya K3. Ya, itu aja. Jadi, caranya mirip ya, dari awal sampai sekarang ini sama. Ketika kita membahas jenis distribusi probabilitas discrete, continue, ya intinya seperti itu aja yang digunakan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kita simpan dulu K1 kurung buka 74 min 70 kurung tutup per kurung buka lagi 10 per akar 15 kurung tutup. Nih seperti ini ngitungnya. Baru CDF K1 taruh di K2, titik koma, enter. Jangan lupa ketik nama distribusinya T, derajat bebasnya 14. Ini diperoleh dari N-1 tadi. Akhiri titik, enter lagi. Nah, kita sudah menyimpan hasil ini. Baru let K3 sama dengan 1 min K2. Print K3. Maka ini jawabnya. Ya. Jadi probabilitas bahwa berat pengguna melebihi daya angkat lift, peluangnya 0,07182. Ya, seperti itu. Ya, sudah. Sekarang kita masuk ke distribusi sampling selisih 2 rata-rata. Nah, apa ini dasar teorinya? Dasar teorinya ini sebenarnya kita menggunakan limit pusat juga, teorema limit pusat, tapi di sini 2 populasi. Ya, 2 populasi. Jadi kalau saya punya 2 populasi saling bebas, ya, distribusi kedua populasi juga tidak diketahui. Informasinya hanya rata-ratanya sebesar mu1 dan mu2. Serta simpangan bakunya sigma 1 dan sigma 2, gitu aja. Jadi ada 2 populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi dengan rata-ratanya mu1 dan mu2. Simpangan bakunya sigma 1 dan sigma 2. Atau variansinya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Sama aja ya. Kalau dari kedua populasi itu saya ambil sampel masing-masing berukuran N1 dan N2, di mana syarat yang diharuskan sampelnya harus besar. Ya, sebaiknya minimal 30 kan. Itu saran dari Walpole. Kemudian dari sampel itu saya hitung rata-ratanya ketemu X bar 1 dan X bar 2. Nah, kalau saya ingin menghitung peluang selisih rata-ratanya itu lebih dari D0 misalnya, maka caranya kita menggunakan teorema distribusi sampling selisih 2 rata-rata. Nah, kalau penjelasan teorinya seperti ini. Nah, teorema 2 ini. Nah, ini saya pakai ini. Distribusinya dipakai ini. X bar 1 min X bar 2 ini kan berarti selisih rata-rata dari rata-rata sampel pertama dan kedua. Selisih rata-rata dari sampel pertama dan kedua, gitu ya. Minus
mu berindeks X bar 1 min X bar 2 itu adalah rata-rata dari distribusi sampling selisih rata-rata. Kalau sigma berindeks X bar 1 min X bar 2 ini artinya simpangan baku dari selisih rata-rata kedua sampel. Kalau ini rata-rata dari selisih rata-rata kedua sampel. Yang disebut distribusi sampling selisih dua rata-rata. Ya. Ini akan menghampiri distribusi normal baku. Jadi acuannya pakai normal baku. Ya, karena mengacu pada teorema limit pusat. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke ini tadi, contohnya. Pengamatan dilakukan terhadap daya tahan lampu Philips yang diproduksi oleh dua pabrik, yaitu pabrik A dan B. Diasumsikan daya tahan lampu dari kedua pabrik tersebut berdistribusi normal. Jadi berdistribusi normal daya tahannya ya. Rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik A masing-masing 1.400 dan 75 jam. Berarti ini bicara populasi. Pabrik A ini saya anggap sebagai populasi pertama, pabrik B itu populasi kedua gitu ya. Berarti ini adalah mu1, ini sigma 1. Ya, karena penjelasannya rata-rata dan simpangan baku. Berarti ini mu1, ini sigma 1. Sedangkan rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik B masing-masing ini. Berarti ini mu2, ini sigma 2. Dari pabrik A dan B tersebut dipilih sampel acak masing-masing berukuran 100 dan 90. Berarti ini N1, ini N2. Sampelnya besar kan? Nah, maka ini menggunakan distribusi hampiran. Itu normal baku. Jelas ini sampel besar, larinya pasti ke normal. Ya. Meskipun distribusi populasi diketahui maupun tidak, boleh. Ini kebetulan diketahui. Tidak diketahui pun tetap larinya ke normal. Karena dasarnya adalah teorema limit pusat tadi. Ya. Oke, berarti nanti kita ingin menghitung probabilitas bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A mencapai sekurang-kurangnya 220 jam lebih lama dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik B. Berarti ini kalau ditulis secara simbol probabilitas, seperti P ya, kurung buka, X bar 1 min X bar 2, sekurang-kurangnya itu berarti minimal sekian. Lebih besar atau sama dengan 220, kurung tutup. Nah, itu perumusannya seperti itu. Nah, pertama kita hitung dulu rata-rata dari distribusi sampling selisih rata-rata. Menurut teori bahwa mu dari X bar 1 min X bar 2 itu sama saja dengan mu1 min mu2. Ini adalah rata-rata dari populasi pertama dikurangi rata-rata populasi kedua. Ini sudah diketahui 1.400. Yang ini adalah 1.200. Ya, hitungannya sebenarnya langsung boleh 200. Cuma ini enggak saya tulis karena yang dipakai nanti hasil akhir ini. Nah, hasil akhir ini. Ya, makanya ngitungnya saya serahkan di komputer semua. Sigma dari X1, X bar 1 min X bar 2 rumusnya kan ini. Menurut teorinya tadi ya. Akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ini rumusnya. Masukkan datanya, sigma 1 tadi 75 kuadrat per 100, sigma 2 60 kuadrat per 90, N2-nya 90. Ini juga enggak saya hitung, serahkan komputer nanti ya. Yang ditanya ini tadi. Nah ini yang penting ini. Salah merumuskan ini sudah fatal. Nah, ya. Peluang selisih rata-rata sampel minimal 220. Jangan lupa menurut teorema distribusi sampling selisih dua rata-rata ini dibawa ke sini. Kurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Ini kan. Berarti nanti yang batas kanan 220 min rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, nilainya ini sebenarnya sudah ada ini yaitu 200 per ini diambil dari sini. Belum dihitung kan? Ya.
Nah, sekarang kita peroleh ini berubah nama jadi set menurut teorinya tadi. Ini biarkan aja begini. Ini harus dirubah menjadi kumulatif kurang dari begini kan. Nah, inilah sudah selesai proses perumusan peluang, baru penghitungan. Nah, penghitungannya saya mulai dari K1, meskipun gampang saya tulis saja. Apa K1? 1400 min 1200 gitu ya. Kemudian K2, K2 yang ini. Nah, perintahnya SQRT kurung buka tutup baru ngisi ini. Karena ini ada dua suku, berarti nanti ini kurung buka tutup plus kurung buka tutup lagi. Nah, itu cara penulisannya begini. Kurung buka tutup plus kurung buka tutup. Di dalamnya ini diisi 75 kuadrat per 100. Nah, nulisnya gini. Plus yang ini 60 kuadrat per 90. Sudah selesai K2. Jadi mu X bar 1 min X bar 2 itu K1. Kemudian sigma X bar 1 min X bar 2 itu K2. Sudah selesai. Baru K3. K3 itu ngitung ini. 220 min K1 dibagi K2. Gitu. Itu namanya K3. Selesai ini. Baru CDF-nya K3 taruh di K4. Ya. Ini nanti nilainya adalah K4. Baru 1 min K4 namanya K5. Jadi K5 itu menyimpan hasil ini. Ya. Yang di print adalah K5. Ya, coba renungkan proses hitungan ini dengan bantuan komputer seperti ini. Jadi yang di print adalah K5. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi yang terpenting apa? Proses penulisan. Ya, jadi harus tahu prosesnya ini. Ya, jadi kalau saya peragakan, ya di sini ya, saya peragakan di sini. Ya. Penghitungan ini tadi. Penghitungan ini. Yang pertama, let K1 itu dari 1400 dikurangi 1200. Oke, sudah benar. Let K2 SQRT kurung buka tutup. Nah, kalau biasakan nulis itu seperti ini. Kurung buka tutup. Artinya supaya nggak salah. Kalau kita hanya kurung buka nanti lupa ngasih kurung tutup. Sudah salah fatal itu ya. Nah, kebetulan yang di dalamnya itu berisi ini. Nah, ini kan berarti kita butuh kurung buka tutup plus kurung buka tutup lagi. Siapkan aja dulu. Nah, aman sudah. Tinggal di dalamnya diisi 75 kuadrat per 100. 75 kuadrat itu berarti double star per 100. Nah, secara sama yang ini apa? 60 kuadrat per 90. Selesai kan sudah? Nah, kalau sudah baru kita mulai masuk sini. Oh, ini saya beri nama apa? K3 aja kalau gitu. Nah, apa K3 itu? 220 ya kan? Dikurangi K1 keluar dari kurung ya per K2. Ya, ini kan asalnya dari 220 min mu dari X bar 1 min X bar 2 per sigma dari X bar 1 min X bar 2. Oke, nilai ini sudah ketemu namanya K3, baru CDF-nya K3 simpan di K4. CDF K3 simpan di K4, titik koma. Jangan lupa distribusinya normal 0, 1. Ya. K4 ini sudah menyimpan hasil ini. Baru tinggal 1 min K4 namanya K5. Berarti butuh let lagi. K5 sama dengan 1 min K4. Ya, supaya nggak penasaran kita print K4 dan K5 sekalian. Ternyata nilai peluangnya ini, ya, peluangnya set kurang dari sekian ini, 0,979254. Nah, baru peluang yang diminta ini 0,020745. Ya. Begitu ya caranya. Nah, sekarang pertanyaan B. Probabilitas bawah rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A
lebih dari 175 jam, tetapi kurang dari 210 jam dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik B. Berarti apa yang ditanyakan? Peluang apa? X bar 1 min X bar 2 lebih dari ini, tapi kurang dari itu. Berarti selisih rata-ratanya diapit kan antara 175 dan 210. Ya, gitu ya. Nih. Ingat ini distribusi kontinu ya, pakai sama dengan maupun tidak sama aja. Mengikuti yang benar dikasih sama dengan karena sesuai kalimatnya ini. Ya. Lebih dari 175 ya toh, tetapi kurang dari ini ya. Jadi harusnya tidak menggunakan sama dengan ya kalau mau persis sesuai yang diminta. Tapi karena kontinu pakai sama dengan maupun tidak sama. Saya sudah bilang berkali-kali pakai sama dengan maupun tidak sama aja. Yang penting kurang darinya itu harus dicantumkan ya. Oke, itu enggak masalah ya, pakai sama dengan. Nah, kemudian kita bawa ke distribusi sampling selisih dua rata-rata. Dikurangi mu X bar 1 min X bar 2 dibagi sigma X bar 1 min X bar 2. Nanti ini berubah nama jadi set kan. Ini biarkan, ini biarkan. Jadi nanti kita rubah menjadi peluang set kurang dari ini, min peluang set kurang dari itu. Nah, ini sudah perumusan terakhir, proses penghitungan. Ya. Ini simpan hasilnya di apa? Tadi saya sudah menyimpan mu-nya ini sama sigma-nya ini. Namanya K1, K2. Oke, itu kita pakai lagi. Tinggal ngitung yang ini. Namakan K3. Jadi sekarang K3 yang untuk menjawab A ditindih sama yang baru ini. Ya, kita mulai penghitungan di sini. Ya. Let apa? K3 ya, apa? 210 ya. 210 min K1. Nah, K1 kan sudah kita hitung tadi pakai di sini. Ini kan sudah kita simpan juga namanya K2. Oke, sekarang lihat K4. Nah, K4 berarti menghitung yang satunya nih. Ya, Pak. 175, ya kan? Min K1 dibagi K2. Oke, saya sudah menyimpan nilainya ini K1, nilainya ini K2. Berarti nanti CDF-nya K1 disimpan di K3, CDF-nya K2 disimpan di K4. Gitu ya. CDF K1 taruh K3, jangan sampai keliru ya. Distribusinya apa? Normal. 0,1, normal baku ya. Kemudian CDF K2, simpan di K4. Ya, distribusinya sama normal standar. Nah, kalau dilihat ini sudah saya simpan di K3, ini di K4, berarti K3 min K4 disimpan di K5. Ya. Lihat, K5 sama dengan K3 min K4. Ya. Oke, kita print. Yang diminta adalah K5. Ternyata peluangnya 0 ini ya. 0. Kita lihat. Ada yang keliru ini. Oh, 75 kuadrat print K5 K4 min K6. Oke, bener nggak ini? Kok bisa 0 ini? Let K3 tadi 210 ya kan? Min K1, K1-nya masih tetap kita pakai ya. 1400 min 1200 ya. Terus K2-nya ini benar ya. Kemudian let K3 saya mendefinisikan baru ini 210 min K1 per K2 175. Oh, ini keliru ini ya.
Jadi ada kesalahan ya. Oke, saya ulang lagi ya. K3, K4 itu menyimpan hasil ini. Harusnya CDF-nya K3. Saya keliru nulis tadi, CDF-nya K1. Ya. Ini ada kesalahan ya. Saya hapus saja. Ini kita sudah menyimpan K3, K4, oke, sudah benar ini. Nah, itu ya. Nah, harusnya CDF-nya K3 ya. CDF-nya K3, simpan di K5. Nah, gitu ya. Distribusinya normal 0, 1. Harus CDF apa lagi? K4. Nah, ini fatal kalau kita salah proses ya bisa keliru. Tadi K5 sudah terisi, sekarang K6. Ya. Nah, kita sudah normal. Ya, 0, 1. Oke, sudah benar ini. Baru menyimpannya di K7 kalau gitu. Apa? K5 dikurangi K6. Nah, baru kita print K7. Ya. Ini 0 juga. Apa nggak ada kesalahan? Oke, kita gimana ya? K3 210 min K1 per K2. Betul. Ya. K4 175 min. Ya, benar. CDF K3. Ya, ini CDF-nya K3. Saya simpan di K5. K5. Oke. Normal 01. Benar ya. CDF-nya K4. Nah, K4 itu kan ini. Saya simpan di K6. Bisa benar ini. Normal 01. Baru K5 dikurangi K6. K7. Ya. 0 ini ya. Nah, ini ada yang salah berarti ini. Coba nanti dicek ya. K1, K2, K3. Oh, ini langsung disimpan 210 min K1 per K2. Ini dihitung sendiri ya. 210 betul min K1 per K2 ya. Baru di CDF. K3 ini nyimpannya di K4. Berikutnya ngitung yang K5 ini, K5. Betul. CDF-nya K5 simpan di K6. Nah, betul. Lihat K7 berarti K4 dikurangi K6 ya, sama aja sebenarnya. Tapi kok aneh bisa beda. Ya. Kok bisa beda? Ini di mana ini? Lihat K3. Coba tak ulang lagi ya. Kita sudah punya K1, K2. Atau tak ulang dari awal aja. Ya. K1 sama dengan 1400. Atau saya copy aja ya. Biar nggak tulis lagi. Nah, jangan-jangan yang sudah ini ketindih itu tadi ya. Ini saya ulang lagi, Ctrl V. Ya, beres. Yang K2. Nah, yang K2 ini, ya kan? Nah, ini sudah beres. Nah, sekarang kita ingin merumuskan ini. Ini saya namakan K3, ini K4. Oke. Lihat K3. Nah, apa K3? 210 min K1 per K2. Nah, maksudnya gini kan? Nah, terus lihat K4. Sama aja, hanya prosesnya aja urutannya saya geser dikit. Ini yang 175 min K1 per K2. Sama kan? Nah, berarti ini CDF-nya K3 dulu. Ini. Taruh di K4. Ya. CDF K3 taruh di yang belum ada kan. Oh, K4 sudah ada ya, berarti K5 berarti. Distribusinya normal. 0, 1. Nah, kemudian CDF lagi K berapa?
K4. Ya. Simpan di K6. Habis K5 kan K6. Normal, 0, 1. Baru K7 menyimpan hasil. Ya, K7 apa? K5, ya kan? Betul, min K6. Coba print K7. Oh ya ini. Kesalahan tadi ini sebenarnya bukan kesalahan ini kesalahan teknis saja. Ada yang pakai yang lama itu masih kepakai. Nah itu ya gara-garanya ya. Nah, ketika di enter dia menjalankan simbol yang lama ya. Nah, ini yang sudah benar sesuai dengan ini ya. Ya, seperti itu. Nanti silakan berlatih supaya lancar ya. Harus terampil ya. Terampil menggunakan lama-lama lancar ya. Oke, sekarang untuk distribusi sampling rata-rata dulu. Kita lihat. Nah, ini ada soal. Diberikan data nilai ujian mahasiswa, loh ini persis sama dengan yang dibahas tadi ya, cuma sampelnya saya ganti 40. 40, yang satunya 35. Ya. Nah, kalau kita jawab, berarti harus kita rumuskan dulu peluang apa? Peluang X bar, ya toh? Ya, hitung probabilitas bahwa dari 40 mahasiswa yang dipilih secara acak diperoleh rata-rata nilai ujian lebih dari 78. Berarti peluang X bar lebih dari 78. Ya. Jadi kita harus membuat oret-oretan dulu ya. Di sini. Baru nanti ngitungnya di sini. Ya. Jadi insert ya. Peluang X bar ya gini ya. Lebih dari 78. Ini harus dirubah dulu menjadi 1 min peluang X bar kurang dari ya. Nah gini. Nah ini diganti kurang dari sama dengan kalau mau 4 ya. Sebenarnya pakai kurang dari aja enggak apa-apa karena continue masalahnya. Nah ini harus dirubah lagi menjadi apa? 1 min peluang apa? Set. Nah, jadi set kan tadi? Karena mengacu pada teorema limit pusat contoh kasusnya tadi ya. Nah, ini kan dari teorema limit pusat, sampelnya besar, ya kan? Nah ini apa? Kurang dari sama dengan, nah, ini jadi apa? 78 min mu. Mu-nya berapa tadi? Mu-nya adalah 75 simpangan baku 9. Ya. 75 simpangan baku 9 per akar. Akar berarti apa? Ini ya. Berapa? 40. Ini yang akan kita hitung juga. Proses perumusan selesai. Sekarang kita akan hitung dengan mini test. Berarti apa? Let K1 sama dengan apa? 78 min 75. Ya. 78 min 75. Dibagi akar. 9 akar kan? Berarti ini harus pakai kurung buka tutup. 9 akar per ya. Akar berarti SGRT 40. Nah, seperti ini. Ini 78 min 75 dibagi 9 per akar 40. Nah, perintahnya ini sudah benar. Baru CDF K1 taruh K2. Nah, CDF-nya K1 ini taruh di K2. Jadi K2 sudah menyimpan ini. Baru 1 min K2 itu adalah K3. Lihat. K3 sama dengan 1 min K2. Ya.
Apa ini kok nggak mau ini? Oh ya, subcommandnya belum saya tulis. Nah, ini belum diisi ya. Normal 0, 1 ya. Nah, baru LED K3 1 min K2. Nah, kita print K3 ya. Nah, seperti ini jawabnya ini. Jadi jawabnya ketemu 0,017 5 ya. 075. Tulis lengkap aja. Ini jawabnya ya. Nah, untuk pertanyaan yang B, hitung probabilitas bahwa dari 35 mahasiswa, berarti N-nya 35, yang dipilih secara acak diperoleh nilai rata-rata ujian antara 73 dan 78. Ya kan? Jadi kalau kita tulis, bisa copy aja. Ya, bisa copy. Nah, ini kalau ditulis, lengkap seperti ini ya. Antara 73 ya, lebih kecil, isbar, lebih kecil lagi. Nah, seperti ini kan yang ditanya. Ya, rata-ratanya antara 73 dan 78. 73 dan 78-nya nggak ikut ya. Ini yang benar-benar sesuai dengan yang diminta tadi. Ya, antara 73 dan 78, tapi sampelnya 35. Oke, kita tulis di sini. Ini nanti berubah jadi peluang apa? Nah, ini ya, peluang ini berubah jadi apa? 73 min berapa? 75 kan? Dibagi sigma per akar berapa? 35. Karena sampelnya diganti 35. Ya, 35 kan? Oke. Nah, ini sudah, baru ini lebih kecil. Ini berubah nama, istilahnya nanti jadi set. Ya, gitu ya. Min lagi. Nah, ini saya copy aja. Ya, tinggal mengganti 73 menjadi 78. Oke. Ya, ini menurut teorinya juga ini harus dirubah lagi. Menjadi apa? Peluang Z kurang dari, gitu ya. Nah, dikurangi peluang Z kurang dari. Nah, ini dikali 73 ya. Dari peluang Z kurang dari ini, min peluang Z kurang dari itu. Nah, sudah proses perumusan selesai. Sekarang kita bawa ke komputer. Nah, gitu ya. Mulai dari, nah ini saya taruh aja di K1 lagi. Yang ini K2. Ya, meskipun sudah ada belum? K1 78 min 75 per 9 per akar 35. Nah, ini sudah diganti ya. Oke aja ini. Karena kalau saya jalankan K1 nanti dijalankan yang lama. Ya, itu tadi kesalahannya mungkin tadi kita keburu-buru ya. 78 min 75 dibagi 9 akar 35. Nah, ini diganti 35. Nah, udah beres. Bentar ya. Kemudian yang ini, nah ini sebaiknya saya ngopi ini. Nah, gitu ya. Saya namakan K2. Cuma nilainya 73. Nah, ini diganti 73. Ini sudah benar. Nah, sekarang ini sudah kesimpan, ini kesimpan. Baru ngitung CDF ya. CDF-nya K1. Nah, CDF-nya K1, taruh di K3. Ya. Nah, ini jangan sampai lupa, normal 0, 1. Nah, sekarang CDF-nya K berapa? K2, ya kan? Simpan di K4. Nah, normal 0, 1.
Nah, ini sudah kesimpan di K3, yang ini disimpan di K4. Berarti K3 kurangi K4 berarti muncul K5. Oh, K5 ini jawabnya ya. Delete K5 sama dengan K3 min K4. Nah ya, K3 min K4 min K5. Nah, jawabnya 0,881. Nah, kalau hitung nanti seperti itu. 0,881,389. Nah, seperti itu ya cara ngitungnya. Ya, nanti silakan bisa dicoba soal-soal yang lainnya ya. Banyak ini ya. Ini live ya, mirip-mirip tadi, tinggal ganti angkanya aja. Jadi bisa dipraktekkan ya. Nah, silakan ini untuk berlatih ini silakan difoto ya. Termasuk soal ini, silakan difoto dulu. Difoto, ya, gunakan aja HP ya, nanti peragakan untuk latihan menggunakan komputer. Yang nomor 2, silakan difoto ya untuk latihan. Nah, ini yang nomor 3. Jadi, ya ini ya. Yang nomor 4. Nah, ini saya jelaskan yang nomor 4 ya. Sebuah mesin pengemas minyak goreng diatur volume curahnya 1.500 mili per kantong. Jadi mesin yang isi ya. Rata-rata volumenya 1.500 mili per kantong tadi. Dengan simpangan baku 18 mili. Ya, berarti ini sigma, yang ini mu. Setiap 6 bulan sekali mesin diperiksa dengan cara mengambil sampel 36. Sampelnya besar ya. Dan dihitung rata-rata volumenya. Ya, jika rata-rata volume dari 36 kantong ini berada dalam interval ini artinya apa? Batas bawahnya adalah mu x bar min 2 sigma x bar. Batas atasnya mu x bar plus 2 sigma x bar. Nulis ringkasnya begini. Maka mesin dianggap bekerja dengan baik. Kalau hasil rata-ratanya nanti berada di luar interval ini, berarti mesin belum bekerja dengan baik. Nah, ngerti maksudnya ya? Ya, ini kalau nanti Anda bekerja di industri, Anda di bagian quality control, ya tugasnya seperti ini. Anda ngecek dari hasilnya itu. Mesin ini perlu diperbaiki apa enggak. Nah, itu tahunya dari hasil ini. Istilahnya quality control ya. Pengendalian kualitas dalam hal ini mesinnya yang disoroti ya. Ambil sampel 36, dihitung rata-ratanya, ternyata rata-ratanya di luar interval ini. Berarti mesin ini ada masalah ini, harus diperbaiki gitu ya. Kalau rata-ratanya masih di dalam kisaran ini, berarti mesin enggak masalah. Ya. Nah, kalau bermasalah mesinnya harus dikalibrasi, mungkin diperbaiki dulu ya, dibersihkan ya gitu ya. Petugas kalibrasi menemukan bahwa rata-rata volume uji petik 50 sampel sebesar sekian. Nah, dengan mengganti sampelnya sekarang. Tadi sampelnya 36 sebagai acuan. Sekarang dia menggunakan sampel 50 dapat rata-rata ini dan disimpulkan bahwa mesin tidak perlu diperbaiki. Benar enggak ini? Berarti apa? Kalau dia menggunakan sampel 50 berarti ringnya ini berubah. Nah, terus dicek apakah ini berada di dalam ring yang baru. Kalau iya, berarti mesin nggak perlu diperbaiki. Tapi kalau ternyata nilai ini berada di luar ring dengan menggunakan rata-ratanya berapa tadi? 50, maka mesin harus diperbaiki. Itu cara membuat keputusannya. Ya, begitu. Nah, ini ceritanya dengan contoh 36 kantong. Kalau 50 sampel berarti 50 kantong, ya kan? Diperoleh rata-rata seperti ini. Ya, silakan. Rumusnya mu x bar tadi kan sama dengan apa? X bar. Sigma x bar itu rumusnya sama dengan apa? Sigma x bar. Akar apa? Sigma x bar itu artinya simpangan baku x bar. Ya, ingat, mu x bar itu sama dengan apa? Mu. Mu-nya berapa? 1.500. Kalau sigma x bar
sigma per akar N. Lihat teorema limit pusat. Sigmanya berapa? 18 per akar N. N-nya 36 untuk contoh kasus ini. Nah, untuk petugas menggunakan sampel 50, berarti mu-nya nanti jadi mu X bar sama dengan ini. Ya toh? Sigma X bar-nya jadi sigma per akar 50. Ya, akar 50. Nah, ini bisa dihitung dengan bantuan komputer. Jadi let K1 sama dengan apa? Ini saya kecilkan dikit ya, biar kelihatan. Nah, gini. Ya, apa berarti? Mu X bar kan sama dengan mu. Mu-nya berapa tadi? 1500. Ya. Ya kan? Min 2 kali sigma X bar. Apa sigma X bar? Sigma per akar N. Sigmanya tadi 18 per akar itu berarti SGRT N. N-nya berapa? 50. Nah, begini caranya. Nah, ini batas bawah. Sedangkan batas atasnya biru. Bisa undo enggak ini? Undo ini. Untung bisa ya. Shift N, Ctrl C, Ctrl V. Lah ini yang kedua. Batas atasnya. Ini-nya diganti apa? Plus. Nah, ini kan. Kan rumusnya X bar min 2 dikalikan akar ini. Ini namanya sigma X bar. 2 kali sigma X bar ini. Sigma X bar itu sigma per akar N. Ya. Lihat teorema limit pusat. Kalau mu X bar sama dengan mu. Ya, di distribusi sampling itu. Ya, ini di teori saya terangkan ini mestinya ya. Dan ini 1500 plus ini. Nah, kalau sudah ketemu batas bawah, batas atas, harus kita print. Nah, yang di print apa? Ya K1 dan K2. Harus cek. Nilai ini berada di dalam ini enggak? 1495. Berada ya, tapi hampir saja keluar. Ya, ini kalau dibulatkan 1495. Tapi kan nilai ini masih lebih besar itu kan? Nah, karena ini masih berada dalam suatu interval, itu berarti mesin tidak perlu diperbaiki. Itu keputusannya. Apakah keputusan petugas ini dapat diterima? Jawabnya iya. Ya, dengan uji petik ini dia dapatkan rata-ratanya sekian, berarti masih dapat diterima dia. Meskipun hampir ditolak, ya toh? Lihat, nilai ini sudah mendekati batas bawah. Ya kan? Tapi masih masuk juga di interval kan? Maka petugas kalibrasi memutuskan, oh mesin masih bisa digunakan, nggak perlu dikalibrasi dulu, ya. Itu maksudnya. Oke, saya kira saya akhiri sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan terakhir ya, minggu depan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.